kota metro siang itu cerah, membentang luas tanpa awan, seakan menjadi latar bagi awal perjalanan baru dalam kepemimpinan daerah. Gedung DPRD menjadi pusat perhatian, menandai momentum penting bagi arah kebijakan 5 tahun ke depan. Rapat paripurna digelar dengan agenda utama penyampaian pidato perdana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, periode 2025 sampai 2030. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Metro, Ria Hartini, forum ini menjadi awal dari serangkaian kebijakan yang akan membentuk wajah kota Metro di masa mendatang. Dalam suasana yang penuh keseriusan, berbagai regulasi dipaparkan, mencerminkan komitmen untuk membangun kota dengan landasan hukum yang lebih kokoh. 9 program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2025 menjadi bagian penting dalam pembahasan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, hingga penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, serta swalayan. Selain itu, revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B turut dibahas. Regulasi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lahan pertanian, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan aspek ketahanan pangan. Pembangunan jangka menengah Kota Metro periode 2025 sampai 2030 juga menjadi fokus utama. Pertanggungjawaban APBD 2024, perencanaan perubahan APBD 2025, hingga pembahasan APBD 2026 dirancang untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. Dengan pengelolaan anggaran yang terstruktur, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan kota yang semakin dinamis. Rapat paripurna DPRD Kota Metro pada hari ini dihadiri oleh 22 anggota dan 25 anggota dewan. Dengan demikian, forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro hari ini, Senin 3 Maret 2025, rapat kedua masa sidang ke-1 tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik secara langsung kepala daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota masa jabatan tahun 2025-2030, termasuk di dalamnya wali kota dan wakil wali kota Metro adalah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2/2021 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serta tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Atas nama DPRD Kota Metro dan seluruh masyarakat Kota Metro, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota Metro Haji Bambang Imam Santoso, SOS MPDI, dan Dr. M. Muhammad Rafiq Adi Pradana. Semoga dapat memegang amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta dapat membawa Kota Metro ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3
4378 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Maka wali kota dan wakil wali kota Metro yang telah dilantik serta telah melakukan serah terima jabatan akan menyampaikan sambutan sebagai wali kota dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Ketua DWP Kota Metro, yang terhormat orang tua dan keluarga. Bagian dari komitmen kepemimpinan kami, Kota Metro harus menjadi kota yang nyaman, lingkungan dalam pembangunan, dengan tetap memiliki sikap religius untuk Wisma meningkatkan literasi pangan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 tidak ditetapkan, terdapat kendala dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, oleh dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat untuk membangun metro yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya ya Allah, rahmat dan ampunan-Mu selalu kami harapkan. Kepadamu juga kami mohon petunjuk dan bimbingan. Wa tafarraqu min ba'di tafarraqu ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirin diundang berdiri. Ana Rahman, istajib du'ana Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Rapat paripurna berlanjut dengan agenda utama, yakni penyampaian pidato Perdana Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso. Komitmen untuk membawa Kota Metro menjadi kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang tetap berpijak pada nilai-nilai religius menjadi fokus utama dalam penyampaian visi kepemimpinan. 9 program prioritas yang telah dirancang menjadi arah pembangunan 5 tahun ke depan. Transformasi Kota Metro diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang modern, nyaman, dan ramah lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian budaya. Transisi kepemimpinan yang berlangsung kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan program-program pembangunan. Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintahan yang baru diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki Kota Metro. Di ruang sidang DPRD, keputusan-keputusan strategis mulai diambil. Setiap peraturan yang disusun bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pijakan bagi perjalanan panjang dalam membangun Kota Metro yang lebih maju. Dalam 5 tahun ke depan, arah kebijakan akan menentukan bagaimana Kota Metro berkembang. Dengan regulasi yang telah disusun, rencana pembangunan yang sistematis, serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, kota ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing, modern, dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang menjadi identitasnya. Rapat paripurna hari itu menjadi awal dari komitmen besar yang akan terus dikawal. Langkah-langkah yang diambil dalam forum ini bukan hanya sebatas wacana, tetapi menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju Kota Metro yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka awal kepemimpinan kami sebagai wali kota dan wakil wali kota Metro periode 2025-2030. Rasa syukur juga kami panjatkan karena pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 yang lalu telah dilaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Metro oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara yang berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, telah dilakukan serah terima jabatan dari wali kota Metro periode 2021-2025 yang alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan baik.
Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Metro atas amanah yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin kota ini selama 5 tahun ke depan. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami laksanakan dengan penuh dedikasi dan pengabdian demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari komitmen kepemimpinan kami, Kota Metro harus menjadi kota yang nyaman untuk ditempati, modern dalam tata kelola pemerintahan dan ramah lingkungan dalam pembangunan, dengan tetap memiliki sikap religius untuk memiliki kerangka moral yang kuat, dengan mengusung visi Metro Kota Cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius, dengan harapan ke depan Kota Metro dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dengan visi yang kami usung tersebut dan dalam upaya mewujudkan ada beberapa prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahan ke depan yang kami rumuskan pada 9 misi untuk periode 2025-2030, yaitu misi 1, meningkatkan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berkelanjutan. Misi 2, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi 3, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Misi 4, mengembangkan karakter literasi seni budaya dan wisata masyarakat. Misi 5, meningkatkan literasi keagamaan. Misi 6, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana publik. Misi 7, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial dan ekonomi. Misi 8, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi perkotaan, dan misi yang ke-9 adalah menata ruang infrastruktur dan lingkungan kota. Selanjutnya, visi dan misi tersebut akan kembali dirumuskan untuk disusun menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025-2045 dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2029 yang tentunya akan dimungkinkan adanya penyesuaian karena adanya penjelasan yang pada akhirnya nanti sampai dengan jadi peraturan daerah Kota Metro. Rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 juga akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Metro tahun 2026 dan menjadi dasar penyelarasan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Metro tahun 2025. Penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila dalam waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD di Kota Metro tahun 2025-2029 tidak ditetapkan, maka mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Semoga dalam penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 ada sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sehingga tidak terdapat kendala dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif,
dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat untuk bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja sama membangun Kota Mitro menjadi Kota Mitro yang cerdas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang mendengar, berdiskusi, dan bekerja sama dengan rakyat. Setiap program yang kami laksanakan akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Mitro, Forkopimda Kota Mitro, dan seluruh elemen pemerintahan yang telah mendukung jalannya roda pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja, berkontribusi, dan mengabdi untuk membangun Mitro yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi setiap langkah kita dalam membangun Mitro yang lebih baik. Bapak Ibu, demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi